Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Jidan Ausafafi Ardiana dari kelas TI 19A dengan NIM 4 digit terakhir yaitu 1117. Nah, baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas yang sekarang adalah part kedua, yang mana yaitu memberikan tips trik bagaimana cara menu otomatis untuk menghubungkan antara file satu ke file lain. Nah, kita langsung saja ke SMVP nya, kita cek kita sudah dirunningkan Apache dan MySQL-nya. Lalu kita sini kita sudah membuka Visual Studio Code. Lalu kita ke bagian sini, ke template 3, lalu ke dashboard. Nah, di dalam file dashboard ini kita di isi kontennya itu kita tambahkan yaitu ini yang kita sudah download dari WOC yang Bapak sarankan, itu switch case-nya. Lalu kita ke sini dan paste, dan sudah. Setelah itu kita membuat file beranda. Kita save beranda.php, save. Nah, kita sudah membuat, kita cut session. Nah, kita cut dari session ya, session class content ini sampai session. Nah, sini kita cut, pindahin ke beranda, paste, kita save. Lalu di dashboard kita juga sini kita save. Sebelumnya kita rapikan dulu, save. Lalu refresh. Kalau kita skip switch case bakal kosong. Dicoba-coba ya. Coba kita ke sini, kita refresh, kita login ke administrator. Nah, kita sudah membukanya bagian sini. Kita masukin saja nama yang username kita aja, yang nama Jidan, WP 2020, passwordnya sign in. Lalu kita seperti ini, kita save. Nah, kita setelah ini coba kita cek kalau misalnya switch case-nya kita dihapus, apa ada apa yang terjadi gitu teman-teman. Kita hapus ya sementara doang. Kita save, lalu kita refresh. Nah, bakal tidak ada gitu yang tadi, yang di sini gitu nggak ada. Nah, kita kembalikan lagi, Ctrl Z, lalu kita save, kita refresh lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya kita ubah nama dashboard V1 menjadi jadwal mata kuliah TI 19A di dalam file dashboard bagian sidebar menu refresh menu gitu ya. Kita ke sini teman-teman, ke sidebar. Nah, bagian di sini ya teman-teman. Sorry. Sidebar. Nah, ini kita ubah ini namanya yaitu jadwal menu jadwal mata kuliah TI 19A. Kita save. Oke, kita save. Lalu kita buka. Nah, yang sini kan ada tulisan dashboard V1, kita refresh bakalan berubah teman-teman. Nah, jadwal mata kuliah TI 19A. Selanjutnya kita ke beranda, lalu kita ke ref, ubah menjadi dashboard. Oke, kita ke beranda teman-teman.
Nah, di sini lalu yang diubah adalah sebenarnya teman-teman, ke ref ubah menjadi ref mana ya, ref. Nah, sini coba kita cek lagi ke beranda, lalu kita ke ref ubah menjadi dashboard tampil. Terus kita cek dulu berandanya yang bagian mana. Ref. Kita ini dulu deh, ganti dulu. Kita sebenarnya bukan ke beranda, ternyata ke dashboard ya teman-teman. Kita ke dashboard, lalu yang ref ini kita hapus saja, kita hapus jadi dashboard sebentar, kita dashboard .php lalu sininya peg sama dengan tampil. Sudah pakai PHP seperti ini. Kita save lalu refresh ke sini. Kita masuk saja ke jadwal mata kuliah seperti ini teman-teman. Coba kita nggak pakai ini, cukup tampil saja, kita save, kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita nggak pakai PHP gitu ya, di sininya cukup langsung tampil saja gitu. Oke, di sini kita sudah ke tahap yang mana sudah bisa membuka ini ya teman-teman, jadwal kuliah T19A. Lalu kita ke bagian tambah jadwal mata kuliah T19A. Nah, di sini kita kan tampilannya, coba kita masuk lagi. Nah, di sini kita masih belum bisa ya, karena kita harus rubah dulu gitu. Kita rubah dulu, coba kita ini ya, tampil ya. Kita tampil, tadi nggak bisa, jadi kita kesini saja, kita langsung rubah itu di bagian tampil. Berarti kita buka dulu tampil. Nah, ini kita ke tampil, tunggu sebentar. Nah, di sini kita ada perubahan, yaitu yang di bagian ref. Nah, ini jadi ref dashboard.
.php, lalu tag tambah data. Coba kita cek dulu yang mana kita tambah datanya. Oke, sesuai. Lalu kita save. Sini kita ke file tambah dulu, file tambah. Lalu kita hapus yang ini nih, apakah sudah login sampai sini. Lalu kita hapus juga logout dari label. Kita cek dulu sampai HR. Lalu kita hapus juga yang HR4 ini, kita hapus, kita save, lalu refresh, lalu kita tekan dulu, kita save, refresh ya. Oke, kita masuk. Nah, kita tambah jadwal mata kuliah. Jadwal kuliah kelas D19A. Kemudian masukkan datanya, lalu simpan data berhasil kesimpan. Masuk ke data file proses, lalu if bagian info ditambahkan. Nah, kita di sini dalam kita masukin apa aja ya. Hari Senin, nah ini kita udah bisa berhasil disimpan karena emang baru, tapi lokasinya masih di sini teman-teman. Coba kita tambahkan lagi, misalnya kita sama nih ya, yang katanya sama, simpan. Nah, data gagal disimpan. Nah, masuk ke file proses dulu kita teman-teman, file proses. Nah, kita refresh dulu, kita kembali. Nah, kita ke file proses. Lalu di sini ke file proses ditambahkan di nya di sini itu dashboard PHP. Peg tambah data. Nah, udah, kita lagi sama, kita copy saja ininya. Nah, sini, nah seperti ini, kita save. Kita refresh. Gagal disimpan. Kita tambah ya teman-teman. Coba yang ini lagi.
Nah, seperti ini. Lalu kita tahap selanjutnya ke bagian yang namanya coba sebentar, kita masuk dulu ke ini, coba yang benar ya teman-teman, kita masukin yang sesuai. Save. Nah, data berasnya disimpan. Nah, ada semua teman-teman. Oke. Lalu kita masuk ke bagian tampil. Nah, di sini bagian tampil. Lalu kita edit. Bagian edit, kita cari edit yang mana. Tunggu sebentar, kita cari dulu. Bentar ya. TD oh ini. Tambahin dashboard. Jadi ini. Oh iya, kita hapus semua, kita hapus. Kita hapus itu sini dashboard .php. Nah, setelah itu peg pakai n. Nah, kita cari n yang mana ya, ini. Nah, kita save. Setelah itu masukkan sudah, lalu ke edit template localhost. Kita ke bagian, kita lepas dulu, terus ke edit, masih belum bisa ya. Kita sini lalu ke update, kita ke update dulu teman-teman. Sini ini location, sininya dashboard PHP, lalu peg sama dengan tampil. Ini PHP nya dihapus saja, save. Nah, kita sini kita refresh. Edit. Wah, kenapa ya nggak bisa ada tampilan editnya ya? Oke teman-teman, kita coba cek di bagian proses. Ternyata ada yang salah. Kita di sini masih menambahkan PHP, seharusnya kita tidak ada PHP-nya di sini. Kita save. Lalu kita ke bagian, kita refresh dulu. Kita ke jadwal kuliah. Coba kita tambahkan jadwal kuliah. Kita ini ya sama gitu ya, pada mata kuliahnya. Kita simpan. Karena gagal disimpan ya, karena ada
sama gitu ya teman-teman. Coba kita misalnya beda gitu ya, tambahin 555 gitu, hari Senin, bebas ini kita masukin apa aja. Nah, data berhasil disimpan. Dan apabila kita misalnya mau diedit, bisa, apakah bisa? Ini kita hapus dulu. Nah, masih belum bisa teman-teman. Coba kita cek. Nah, di sini juga kita ada kesalahan, yaitu di bagian tampil, yang mana di sini kita kurang sesuai. Jadi harusnya PHP peg sama dengan kode mata kuliah. Sini maksudnya edit dulu, kita edit and kode mata kuliah, kita save, lalu kita ke sini, kita refresh dulu. Kita edit ya, coba. Nah, kita bisa edit, misalnya kita editnya Sabtu ya, hari Sabtu ini kimia sama, data berhasil diubah. Wah, ini kenapa ya? Oke teman-teman, kita cek lagi ya. Sini edit, misalnya jadi kimia hanya gede semua, simpan. Oke. Wah, coba kita cek lagi, dan ternyata ada yang salah, ini kurang H. Kita save ya teman-teman, kita save, kita refresh, kembali lagi aja deh. Ternyata kita bikin lagi, misalnya jangan kimia deh, gamtek kaknya. Oke, data berhasil diubah. Nah, sekarang tampilan seperti ini teman-teman ya. Oke, kita ke tahap yang selanjutnya, itu yang bagian hapus. Nah, kita hapus. Nah, di sini kita tambahkan, yaitu seperti yang kayak tadi. Dan ingat ya, hanya harus ada, soalnya dari kesalahan itu fatal banget. Kalau salah satu kurang itu fatal banget. Tadi sampai nungguin berapa menit, mungkin terlalu lama, tapi nggak apa-apa. Diedit kok ininya, biar nggak nunggu teman-temannya ya. Kita diedit videonya biar teman-teman nggak nunggu. Oke, kita save. Coba kita ke sini, coba kita refresh, lalu kita hapus. Data berhasil dihapus. Nah, oke, kita udah bisa ya ternyata, alhamdulillah. Oh ya teman-teman, coba kita satu lagi, tambah mata kuliah. Kita coba kita sama gitu ya, kode mata kuliahnya yang sudah ada di data. Nah, simpan. Nah, data gagal disimpan, tapi di sini otomatis kita kembali lagi gitu teman-teman, kembali lagi ke tempat sini. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga videonya bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas atau yang tidak tepat. Sekali lagi mohon maaf. Saya Jidan, sampai jumpa di part ketiga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.